Ya, kita laki-laki tahu fitnah paling besar bagi kita fitnah apa? Fitnah wanita. Dan benar Rasulullah SAW bersabda, sadaqa Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Kalau dia keluar maka syaitan mengintainya. Syaitan ingin menjadikan dia perhiasan sebagai jerat untuk menjerat para lelaki. Bagaimana lagi kalau wanita cantik kemudian yang datang kepadanya menawarkan dirinya. Oleh karenanya Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala tatkala mengomentari hadis ini, dia berkata, "Fa huwa rajulun asamahu Allah wa manna alaihi bi fadlihi hatta khafahu bil ghaib." Kata Ibnul Mulaqqin, ini orang adalah yang dijaga oleh Allah. Dan Allah beri karunia kepada dia sehingga dia takut kepada Allah meskipun tidak ada yang lihat. Karena menolak ajakan wanita seperti ini tidak mudah ya ikhwan. Tidak mudah. Wanita jelek saja kalau rayu-rayu kita bisa tergoda. Apalagi kalau cantik jelita. Kata sebagian ikhwan tatkala hajian, berhaji meninggalkan istri 40 hari. Pertama tidak rindu. Lama-lama 7 hari semakin rindu sama istri. Makin lama semuanya tadinya awal bisa membedakan ini cantik ini jelek. Lama-lama semuanya cantik. Lama-lama orang-orang Afrika juga cantik. Kenapa sudah terlalu lama? Oh ini lelaki ada punya ya, hasrat. Makanya sangat berbahaya kalau seorang jauh dari istrinya, ya sangat berbahaya. Maka kata Ibnul Mulaqqin, tidak bisa dia selamat kecuali Allah yang jaga dia. Karena ini fitnah yang paling luar biasa. Oleh karena sebagian ahlul hadis, sebagian syurahul hadis tatkala menjelaskan hadis ini kata dia, ini orang yang paling top di antara 7 orang. Karena cobaan yang paling berat. Kebanyakan ulama mengatakan yang paling top yang pertama imamun ajil. Tapi sebagian ulama mengatakan yang paling top ini laki yang kelima. Karena ujiannya yang paling apa? Paling berat. Berat atau tidak ikhwan? Berat sekali. Berat ya. Apalagi seorang semakin menundukkan pandangan, semakin berat lagi. Iya, semakin berat. Jarang melihat, begitu lihat bahaya. Semakin berat. Namun dengan kekuatan imannya dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dia ucapkan kepada wanita tersebut agar wanita tersebut ingat bahwasanya saya takut kepada Allah untuk menggaulimu, untuk menzinahimu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiba azan? Belum. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini sama seperti waktu malaikat Jibril datang menemui Maryam. Ya. Maka Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam menyangka malaikat Jibril laki akan menggoda. Dia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Ternyata itu malaikat apa? Jibril. Kalau ada cewek-cewek gaul kita bilang, "Ittaqillah," saya takut kepada Allah. Saya takut neraka jahanam, bilang keras-keras. Kalau dia kirim foto sama di HP Anda hapus, jangan Anda simpan. Sebagian orang, saya takut, tapi dia simpan. Azan ya? Ya silakan azan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar. Seorang kalau digoda, dikirim foto oleh seorang wanita maka segera hapus ya. Jangan dia simpan. Mumpung imannya lagi kuat hapus. Karena kalau dia tidak hapus nanti malam dia murojaah. Apalagi baru diomelin istri. Jadi karenanya segera blokir. Hati-hati, iman sangat lemah. Iblis tahu kapan kita lemah. Di antara titik-titik tatkala kita lemah, tatkala sedang puncak-puncaknya marah. Ini kita lagi lemah iman kita. Demikian juga tatkala kita lagi bersyahwat. Ini juga iman kita sangat apa? Lemah, mudah disetir oleh iblis. Ya seorang berhati-hati, ya tutup segala pintu masalah fitnah wanita. Terlalu banyak kita dengar berita-berita yang menyedihkan. Bukan berkaitan dengan orang awam, bahkan berkaitan orang sudah lama ngaji, tahu-tahu terjadi apa yang terjadi, ya menyedihkan. Oleh karenanya berhati-hati dengan fitnah
fitnah wanita. Ya, saya juga ingatkan kepada ibu-ibu, pada para ummahat, ya, kalau berbicara dengan para laki, berbicara dengan wajar, jangan terlalu mendayu-dayu. Kata Allah, wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, qulna qawlan ma'rufa. Allah berkata kepada istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian sehingga orang yang punya penyakit akan condong kepada kalian, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar dalam berbicara, telepon maupun dalam berwhatsappan. Ya. Kalau seorang bertanya kepada ustaz, biasa para sahabat dulu bertanya kepada Nabi SAW, langsung bertanya, berbicara langsung, nggak jadi masalah. Yang penting berbicara dengan wajar. Seorang ummahat mungkin bicara, ustaz begini-begini apa, tapi kalau ustaz, ya itu repot. Kemudian tanya, ustaz, apa hukum ini? Kita bilang haram hukumnya. Makaci ustaz, kik. Ah, itu. Ada seperti itu, blokir saja. Blok. Oleh karenanya, hati-hati, jangan kita membuka fitnah baik laki-laki maupun apa? Perempuan. Masing-masing berusaha menjaga diri. Fitnah lelaki berat bagi wanita dan fitnah wanita berat bagi laki.